Baik, pada kesempatan ini saya mahasiswa Victor Unibala, mahasiswa STTRMK, dalam hal ini mendapatkan sebuah tugas dari dosen pengampu untuk menjelaskan lewat video tentang apa itu administrasi gereja dalam mata kuliah praktek pastoral 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi gereja. Kita masuk pada bagian yang pertama, tentang pengertian administrasi secara umum. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi kerjasama antar dua orang atau lebih. Pengertian administrasi gereja, yaitu administrasi gereja adalah manajemen yang ditetapkan di dalam gereja. Tujuannya adalah memperlancar tugas-tugas dan fungsi gereja sehingga dapat menjalankan perannya dengan optimal. Gereja merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan. Itu sebabnya perlu juga dilakukan sebuah administrasi gereja untuk mengatur tata cara pengelolaan yang ada di dalam gereja. Kegiatan administrasi gereja pada umumnya meliputi manajemen untuk pengerja gereja, jemaat, dan pelayanan. Ada juga jadwal kegiatan jemaat dan jadwal pengurus gereja. Dan juga pendataan jemaat beserta anggota, keluarga, baptis, kematian, pernikahan, dan perannya dalam pelayanan. Adapun keuangan yang meliputi jumlah persembahan, jenis persembahan, pengeluaran dana untuk program atau kegiatan, serta pengeluaran rutin. Di sini juga dijelaskan tentang manfaat. Saya menjelaskan tentang manfaat administrasi gereja. Manfaat administrasi gereja secara umum adalah ada sebuah planning. Yang pertama ada sebuah planning atau perencanaan. Ini penting dalam program kerja gereja, bermanfaat agar gereja menumpukan visi ke depan. Dan ada juga pengorganisasian. Pengorganisasian ini perlu dalam gereja, diperlukan agar ada pengaturan otoritas dan tugas sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan tepat oleh orang yang tepat dengan cara yang bertanggung jawab. Dan juga ada actuating. Dalam gereja diperlukan mengingat bahwa setiap orang mempunyai keahlian, keterampilan, bakat yang berbeda, dan hal ini perlu dimanfaatkan, perlu juga difungsikan di dalam gereja. Dan juga ada controlling atau pengawasan. Bermanfaat untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan dengan baik dan tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih, sehingga menghasilkan kerja yang tidak efektif dan efisien. Jadi perlu diawasi, perlu juga dikontrol. Dan adapun dalam administrasi gereja ada sebuah evaluasi. Evaluasi ini sangat penting, adalah untuk mewujudkan goals atau tujuan yang baik. Evaluasi pun diadakan guna memperbaiki sistem kerja yang belum maksimal, tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala yang ada di dalam gereja. Mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi gereja adalah sebagai berikut. Ada sebuah administrasi pelayanan. Administrasi pelayanan yang meliputi ada pembuatan jadwal pelayanan, yang juga meliputi pelayanan puji-pujian, singer, doa, syafaat, pemain musik, dan petugas kolektan dan lain sebagainya. Gereja perlu memikirkan juga untuk membuat catatan-catatan di luar pelayanan gerejawi, seperti misalnya buku, catatan kunjungan, buku konseling, dan lain sebagainya. Khusus buku catatan konseling dimaksudkan sebagai pegangan bagi gembala jemaat untuk dapat menangani secara tepat problem yang dihadapi jemaat. Adapun termasuk dalam ruang lingkup administrasi pelayanan ini adalah gereja perlu memiliki catatan mengenai program kerja baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Juga catatan mengenai anggaran keuangan gereja. Dan juga ada administrasi jemaat. Disinilah pentingnya gereja memiliki buku administrasi jemaat, sehingga dapat dengan mudah dibuka ketika dibutuhkan. Beberapa gereja bahkan sudah mengelola administrasi data jemaat dengan baik dengan menggunakan sebuah software data jemaat yang diupdate setiap saat. Dengan bantuan software tersebut, maka kita dapat dengan cepat menemukan catatan jemaat berdasarkan usia, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada juga administrasi personalia.
Meskipun tidak serumit administrasi personalia sebuah perusahaan, gereja perlu juga catatan mengenai data pekerja gereja, mulai dari gembala, jemaat, staf, majelis, dan orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan gereja. Perlu juga dibuat catatan pemberian gaji atau sekedar insentif bagi pekerja gereja yang ada, seperti misalnya satpam, petugas kebersihan, staf full timer, dan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang apa itu administrasi gereja dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, agar supaya dalam gereja harus ada sebuah pengelolaan yang baik yang diatur dengan administrasi yang baik, maka gereja tersebut akan terkontrol, akan tertata dengan baik. Demikian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.